Perkenalkan, nama saya Handrinov KMP dengan NIM 22021106057. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum jaringan komunikasi data pada Lab 16.2.6 Research Network Security Threats. Oke, langsung saja kita selesaikan, lanjut langsung pada bagian pertama, Exploring the SANS website. Oke, jadi yang pertama kita disuruh untuk ke website SANS. Ini sudah saya buka ya, www.sans.org, dan kita disuruh melis 3 resources atau sumber daya yang tersedia di website ini. Di sini sudah saya list. Pertama ini webcast, free tools, juga cybersecurity live streams. Lanjut ke langkah kedua, locate the link to the CIS critical security control. Oke, ini sudah saya buka ya untuk CIS-nya. CIS itu merupakan Center for Internet Security, dan ini webnya karena fiturnya sudah tidak disediakan di web yang sebelumnya. Jadi ini sudah saya buka www.cisecurity.org. Oke, dan di bawah sini kita disuruh untuk membuat atau disuruh untuk memilih select one of the controls and list implementation suggestion for this control. Jadi di sini sudah ada ya critical security control versi 8, dan saya akan memilih untuk malware defense. Jadi di sini saya pilih malware defenses. Untuk list implementasinya di sini saya lihat ya, untuk CIS yang versi terbaru itu yang versi 8 ini ya. Jadi di sini contohnya malware defense. Wait. Ini ya. Untuk malware defense, jadi di sini kita perbesar saja. Prevent on or control the installation, spread and execution of malicious application, code or script on enterprise asset. Jadi untuk implementasinya di dalam satu organisasi ataupun satu lembaga itu, untuk bertahan dari malware defense, kita harus membuat kebijakan-kebijakan di dalam operasi yang terjadi di dalam perusahaan. Ini seperti contohnya instalasi. Kita harus mengontrol instalasi dari software-software yang diinstal di dalam perusahaan. Jadi di sini yang pertama, control installation software. Jadi kita harus mengontrol aplikasi-aplikasi apa saja yang akan diinstal dan akan digunakan oleh para pegawai-pegawai yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Kita harus mengkontrol aplikasi-aplikasi apa saja dan melakukan pengecekan apabila aplikasi tersebut berbahaya atau tidak. Nah, untuk menjaga hal tersebut, kita harus menyediakan anti malware untuk melakukan pengecekan, dan juga pada setiap kali melakukan eksekusi aplikasi atau eksekusi program itu, kita harus memperhatikan apabila aplikasi atau program tersebut mencurigakan atau tidak. Nah, juga harus dilakukan pemantauan agar bisa kita melihat traffic apa saja yang lalu lalang di jaringan. Apakah ada
ada yang melakukan penginstalan atau apapun itu, jadi kita harus memantau, dan bila ada yang mencurigakan kita harus melakukan tindakan yang dapat mengamankan lembaga atau organisasi yang kita amankan tersebut. Oke, lanjut pada step 3. Locate the newsletter menu. Oke, kita perbesar. Locate the newsletter menu. Oke, ini adalah newsletter menu. Ini saja. Jadi kita disuruh untuk highlight the resources menu, select the newsletter, briefly describe each of the 3 newsletter available. Jadi yang ada di sini yakni new bites. Di sini dijelaskan unannotated semi-weekly executive summary of the most recent and important cybersecurity news deadlines. Jadi ini merupakan halaman yang di dalamnya terdapat anotasi mengenai tenggat waktu berita keamanan cyber terkini dan penting. Jadi di dalam sini merupakan berita keamanan cyber terkini dan penting, tapi merupakan suatu ringkasan eksekutif setengah mingguan. Berikutnya di sini ada risk. Ini merupakan satu ringkasan mingguan, karena di sini dalam penjelasannya available weekly summary of newly discovered attack vectors, vulnerabilities with active new exploits, insightful explanation of how recent attack work, and other valuable data. Jadi ini merupakan suatu ringkasan mingguan yang andal terkait vektor serangan yang baru ditemukan, kerentanan yang aktif, juga exploit terbaru yang aktif, dan juga di dalam sini ada penjelasan mendalam terkait cara kerja serangan terbaru dan juga data-data berharga lainnya. Yang terakhir di sini ada OUCH atau bulletin. Di sini penjelasannya the words leading monthly security awareness newsletter designed for the common computer user, translated in over 20 languages and free for the community. Jadi ini merupakan suatu buletin yang di dalamnya memberikan kesadaran keamanan bulan terkemuka di dunia. Ini dirancang untuk pengguna komputer umum dan diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa, dan ini gratis untuk komunitas yang ada di www.sense.org ini. Oke, pada bagian berikut, identify recent network security threats. In part 2, you will research recent network security threats using the SANS site and identify other sites containing security threats information. Step 1, locate the risk consensus security newsletter, kemudian newsletter page, select archive. Jadi kita buka risk. Oke. Select archive for risk, scroll down, and select review table, security issues, and most popular malware file section. Oke, ini ya, ini 6. Ini masih termasuk ini. Oke, kita lihatnya di sini Internet Storm Center Spotlight. Oke.
Jadi di sini levels capability bisa. Jadi di sini ada satu aware tentang dimana hal tersebut dapat mendisable Windows Defender dengan mengganggu WSC Windows Security Center station that order AV and their provides utilized to become the main provider on system mostly to avoid conflict. Oke, kita lihat-lihat dulu ke bawah. Nah, ini. Jadi untuk kerentanan terbaru yang ada di sini bisa kita catatkan yakni ini ya. CVE ini merupakan ini merupakan satu kerentanan yang dicatat di sini. Checkpoint security gateways are vulnerable to information exposure and connected to the internet. Enable remote access VPN or mobile access software blades, but a security fix is available. Jadi ini merupakan satu kerentanan yang terbaru yang terkait checkpoint pada security gateways. Jadi ini dapat mengenable remote access VPN atau mobile access security blades. Jadi dia dapat membuat sang penyerang dapat mengaktifkan satu remote access dan mengkontrol device tersebut dari jarak jauh. Oke, ini produk checkpoint quantum security gateway. Ini dan juga ada ini ya, bug Google Chrome prior to version, vulnerable to type version, allowing remote attackers. Jadi ini bug di Google yang dapat mengizinkan penyerang untuk meremote dari jauh suatu target ya, dan mengeksekusi arbitrary code, dan dapat mengeksekusi beberapa code via specially crafted HTML page. Jadi dapat mengeksekusi kode melalui satu halaman HTML. Ini juga ya terbaru. Dan juga ada beberapa lainnya di bawah. Ini ada Fortinet. Kita catat saja kode CVE-nya. Catat saja kode CVE-nya di sini. Ini juga di bawah ada Fortinet. Oke, dan juga lain sebagainya. 3 ini saja sudah cukup. Dan kita lanjut ke langkah berikut. Identify sites providing recent security threat information. Bisa recent, identify some other website that provide recent security threat information. List. Oke. Jadi di sini saya sudah membuka beberapa ya. Seperti contohnya di sini ada IT Security Wire. Oke. Nah, di sini ada CISA atau Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Nah, di sini juga kita dapat mencari berita-berita terkait atau informasi terkait security threats terbaru. Oke. Kita lihat di sini. Oke, ini ya. Juga ada ini. Tapi yang ini yang di sini ada statis, bukan yang ini. Di sini juga ada Kaspersky.
dan ini. Nah, di sini yang secara detail kita dapat mencari terkait kerentanan pada keamanan. Ini pada CVE yang terbaru di 2024. CVE merupakan satu kode-kode dari kerentanan yang terdapat pada keamanan suatu sistem. Dan di sini kita bisa mencari dan melihat informasi yang jelasnya seperti apa. Dan di sini publishnya juga update terkait kerentanan tersebut. Di sini kita bisa cari ini ya. Ini kita bisa cari di vendor mana, produk apa. Di sini jelas ya, bisa kita cari berdasarkan beberapa kategori tertentu. Juga bila kita menemukan satu kode, bisa kita cari di sini, kita ketikkan kode ID-nya seperti contohnya yang ini CVE 2000. Kita dapat searching di sini untuk mencari informasi detailnya. Jadi ini ya, satu website www.cvedetails.com. Oke, selanjutnya juga ada ini di sini Security Week. Tulis juga sini securityweek.com. Oke ya, securityweek.com. Oke, kita lanjut pada bagian ketiga, part 3, detail a specific network security attacks. In part 3, you will research a specific network attacks that has occurred and create a presentation based on your findings. Complete the form below based on your findings. Nah, pada bagian ini ada satu serangan yang pernah terjadi, serangan besar, yaitu serangan SolarWinds Supply Chain Attack. Nah, ini merupakan serangan yang masuk ke dalam tipe malware. Untuk tanggal serangannya diperkirakan pada Maret 2020 sampai Juni 2020. Komputer atau organisasi yang mengalami dampak dari serangan tersebut itu merupakan ribuan organisasi di seluruh dunia yang menggunakan SolarWinds Orion. Nah, serangan ini bekerja atau terjadi seperti berikut. Dijelaskan sini, penyerang melancarkan serangan melalui update software Orion. Jadi pada saat software dari SolarWinds ini melakukan update, maka penyerang di situ menyusupi update software Orion tersebut dengan malware yang bernama Sunburst. Nah, malware ini memungkinkan penyerang untuk bergerak dan melintasi jaringan internal organisasi yang menggunakan software SolarWinds ini. Nah, tujuan penyerang itu juga diduga untuk melakukan pengintaian cyber dan pencurian data sensitif. Nah, oke, di sini bisa kita lihat ya di sini bisa kita lihat dengan jelas ya, ini supply chain attack. Oke, di situs ini merupakan salah satu referensi. Ini nama malwarenya Sunburst dan publish ini kalau. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Penyerang dia menyusup ke dalam jaringan, dan di sini saat organisasi atau perusahaan tersebut melakukan penginstalan update dari software tersebut, maka terinstall malware Sunburst ini, dan penyerang dapat mengeksekusi malicious code. Juga dapat di sini malicious
DLL, beacons, output, infrared, target command, and nah, payload juga di sini dapat sudah tertanam, dan hal tersebut dapat memberikan penyerang dapat memata-matai satu jaringan tersebut, satu jaringan di organisasi tersebut, dan juga dapat melakukan pencurian-pencurian data-data penting. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, mitigasi apa yang dapat dilakukan? Nah, sini saya sudah melakukan pencarian terkait mitigasi-mitigasi yang dapat dilakukan. Opsi-opsi mitigasi yang pertama, verifikasi integritas perangkat lunak. Jadi sebelum dilakukan penginstalan atau suatu eksekusi program, itu kita harus melakukan verifikasi integritas untuk memastikan keasliannya. Seperti contohnya kita memverifikasinya menggunakan kode hash yang ada contoh seperti SH. Kode-kode SH itu untuk kita mengecek keaslian dari software atau program tersebut. Nah, bagian berikutnya ada segmentasi jaringan. Jadi, segmentasi jaringan adalah di mana kita melakukan pemisahan jaringan internal menjadi segmen-segmen untuk membatasi pergerakan lateral malware, karena malware tersebut bila berada dalam suatu jaringan, dia dapat melakukan banyak-banyak hal yang seperti contohnya dia dapat melakukan penginstalan, atau dia juga dapat mengeksekusi kode-kode tertentu. Jadi untuk mengamankan beberapa bagian, kita harus memisahkan jaringan itu menjadi beberapa segmen-segmen tertentu, sehingga dapat membatasi pergerakan dari malware tersebut. Nah, yang berikutnya deteksi anomali. Kita akan menggunakan sistem deteksi intrusi atau yang biasa disebut IDS atau Intrusion Detection System untuk mendeteksi endpoint. Juga di sini ada EDR atau Endpoint Detection and Response untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Jadi Intrusion Detection System dia akan memfilter atau menyaring apa-apa saja yang lewat di sistem atau di jaringan. Dan juga EDR untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Nah, yang keempat, yakni kita akan menerapkan multifaktor autentikasi atau MFA, di mana di sini kita akan menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan menggunakan MFA untuk akses ke sistem sensitif. Jadi ini akan dapat menyulitkan penyerang karena ada beberapa faktor autentikasi. Nah, autentikasi ini juga bisa sangat sulit untuk di bypass karena ada beberapa bagian di mana harus dilakukan autentikasi, seperti contohnya iris mata mungkin atau sidik jari, sehingga penyerang tidak dapat melakukan satu copy atau melakukan penyamaan dari identitas tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan bypassing. Yang terakhir ada analisis keamanan berkala. Nah, ini juga penting untuk memitigasi satu ancaman serangan, karena pada bagian analisis keamanan berkala ini kita akan melakukan pengujian atau penetration testing pada sistem untuk menguji di mana saja ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, yang dapat berakibat bahwa penyerang dapat masuk dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, juga selain itu ada audit keamanan yang dapat dilakukan secara teratur untuk mengaudit sistem di mana bila ada kelemahan atau kerentanan dapat diperbaiki. Seperti contohnya security patching dan sebagainya untuk mengidentifikasi kerentanan-kerentanan yang ada. Oke, ini untuk referensi dari yang sudah dicantumkan di atas, dan berikut follow the instructions.
guidelines to complete the presentation. Oke, sudah selesai ya untuk presentasinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi secara singkat. Selanjutnya di bagian terakhir ini ada reflection question. Oke, pertanyaan pertama, what steps can you take to protect your own computer? Oke, jawaban di sini untuk memprotek komputer pribadi saya, ya seperti pada umumnya, saya berkala melakukan update keamanan pada sistem operasi saya. Juga di sini menggunakan VPN agar data-data yang saya kirimkan atau saya terima di sini dapat terenkripsi dengan VPN tersebut sehingga tidak ada yang dapat menyadap. Dan juga kata sandi. Untuk kata sandi saya menggunakan kata sandi yang aman, 15 karakter dengan tulis dengan berbeda-beda, yakni terkombinasi dari angka, juga karakter-karakter khusus atau karakter-karakter spesial. Selain itu, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS. Di sini saya juga menggunakan kata sandi untuk mengakses disk atau perangkat penyimpanan yang ada di komputer saya, dan juga untuk masuk ke BIOS di komputer saya ini harus menggunakan kata sandi. Selain itu, file-file penting juga saya enkripsi, dan di sini saya juga ada antivirus yang saya install untuk mengamankan. Nah, itulah langkah-langkah yang saya ambil untuk menjaga komputer saya. Oke, untuk reflection question kedua, what are some important steps that organization can take to protect their resource? Nah, yang penting di sini langkah-langkah yang penting diambil oleh organisasi ialah seperti menggunakan firewall untuk dan juga deteksi dan pencegahan intrusi seperti yang tadi disebutkan, IDS, intrusion detection system, sehingga dapat mendeteksi siapa saja yang mengakses sistem, siapa saja yang melakukan hal-hal mencurigakan. Hal tersebut dapat dideteksi oleh sistem intrusi tersebut. Juga selain itu, penguatan jaringan mungkin harus diamankan dengan menggunakan program-program tertentu yang dapat mengamankan jaringan, dan juga perlindungan pada endpoint juga penting. Jadi kita harus mengedukasi user-user yang ada di endpoint sehingga dapat terlindungi dari serangan phishing atau juga serangan-serangan social engineering yang lain. Jadi harus dilakukan edukasi pada pengguna-pengguna di endpoint. Selanjutnya, alat kerentanan jaringan juga perlu diaplikasikan, dan juga pengembangan kebijakan keamanan. Nah, yang penting juga itu security patching pada software-software yang digunakan pada organisasi. Hal tersebut juga dapat membantu untuk menjaga sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan dari penjelasan, kekurangan dari presentasi, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.